Kalau misalkan abang dikasih duit besok 100 juta gitu ya, program apa yang besok bakal abang kerjain tuh? Jadi kalau kemarin program yang saya bawa itu namanya Muda Membaca. Jadi Muda Membaca ini rencananya merupakan salah satu program di mana nantinya akan membuat buku-buku cerita-cerita pendek mengenai Jakarta dan juga masyarakatnya yang akan dibagikan ke anak-anak kecil di sekitar Jakarta. Kebetulan ada satu sih isu yang saya benar-benar lumayan greget nih ya, karena kebetulan di Jakarta ini ternyata ada 3 juta penduduk Jakarta yang belum terdaftar di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi mereka nggak punya KTP, jadi otomatis kalau misalnya kita tidak punya KTP, tidak terdaftar, kita tidak bisa mengakses bantuan sosial, layanan publik gitu. Dan jadi bagaimana nih dengan penduduk-penduduk ini? Nah, waktu itu kemarin saya sempat memberikan ide dan gagasan ini juga mengenai pemberian bantuan hukum. Teman-teman kansnya seperti apa? Kalau kami nggak boleh negatif, harus positif. Kalau kami pastinya optimis ya, karena kebetulan Jakarta Pusat juga 2 tahun berturut-turut sudah jadi juara umum. Jadi pastinya harapan tertingginya bisa menyabet juara umum lagi. Insyaallah. Dan juara 1 dong. Iya, betul. Amin. Belum afdol kayaknya. Kalau kita belum ngetes mereka. Ini cepet-cepetan. Ada berapa kecamatan dan kelurahan di Jakarta Pusat? Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dengan saya Ika Melani Untari. Hari ini kita kedatangan Abang dan None Jakarta Pusat 2024. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang minggu kemarin kalau nggak salah baru disematkan ya, baru acaranya. Nah, tapi sebelum itu kita mau pantun dulu sedikit. Selendang mayang enaknya pakai es. Kalau kacau jangan lupa lihat pesut. Selamat datang di J Podcast. Siniar resmi podcastnya Jakarta Pusat. Paksa tapi nggak apa-apa ya. Ada balas dong. Oh gitu, dari kita juga balas ya. Boleh. Lebaran Betawi makan ketupat. Cakep. Biar adem minumnya sirup pakai es. Cakep. Kami Apnon Jakpus 2024. Senang sekali diundang hadir di J Podcast. Yeay. Cakep banget, siapa sih yang bikinnya? Saya Jakpus nih, hari ini kita mau seru-seruan karena yang datang juga None dan Abang yang ganteng dan cantik banget. Selamat datang, ini ada Abang Muhammad Najmi Mafaza Hasan dan None Kalisa Kansa Fatina. Ini anak-anak sekarang namanya susah-susah ya. Abang None Jakarta Pusat 2024. Selamat sekali lagi teman-teman. Kemarin lihat pada saat malam finalnya seru banget ya. Kalau nggak salah dihadiri sekitar 300.000 orang ya. Belum. Karena adanya di RRI kemarin kan di RRI. sini. Gimana rasanya tuh? Kayaknya masih udah move on belum sih dari euforia menangnya? Wah, kadang-kadang sampai sekarang saya masih nggak nyangka ya menang juara 1 juga, karena waktu malam final juga terasanya cepet banget. Walaupun ternyata lama ya kalau dari penonton ya sampai jam 12 malam, tapi pas saya yang ngerasainnya tuh cepet banget gitu, bener-bener tiba-tiba udah diselempangin. Sama sih kurang lebih gitu, kayak tiba-tiba mulai terus kok udah selesai aja. Walaupun ya prosesnya cukup lama juga ternyata. Prosesnya cukup lama kan, nggak salah, karena teman-teman berminggu-minggu atau bahkan berbulan gitu sering ketemu tuh di bawah, teman-teman bawa tas segala macam, ada proses-prosesnya gitu kan. Nanti kita bakal tanya nih gimana sih prosesnya sampai jadi dinobatkan sebagai Abang None, karena kita mau nih teman-teman Sohib Jakpus biar tahu juga nanti yang tahun depan mau menggantikan gitu kan, apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Nah, tapi yang pertama mau tanya dulu, ini Abang Faza sekarang aktivitasnya apa, Bang Faza? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Najmi Mafaza Hasan. Seperti tadi, sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi, dan sekarang semester 4. Semester 4. Kalau Nonenya, None Kalista? Halo Kak Ika, Sohib Jakpus, saya Non Kalista. Saat ini juga mahasiswi di Universitas Indonesia juga, Fakultas Hukum semester 4. Semester 4 ya, nggak jauh umurnya ya sama kita ya. Jadi ini selain teman-teman sekarang kan udah jadi Abang None gitu kan, terus kuliah gitu, aktivitas lainnya ada apa yang seru-seru gitu?
ada aktivitas di luar kah, ekskulnya atau organisasi lainnya, aktivitasnya apa tuh? Oh, kalau saya sendiri sekarang lagi bersiap-siap untuk menjalankan panitiaan di TEDx UI. Jadi TEDx merupakan salah satu acara seminar di universitas saya dan saya salah satu panitianya. Jadi mungkin itu kegiatan saya. Kalau misalnya non Kalista? Kalau saya juga kebetulan aktif di organisasi Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Asia, namanya ALSA LCUI. Kebetulan saya di sana juga sebagai Manager of External Affairs-nya. Jadi lagi sibuk di organisasi tersebut. Kamu jangan-jangan ikut klub debatnya nggak sih? Enggak, belum ya. Karena dulu kalau aku ikut tuh, mentor aku teman-teman hukum UI waktu zamannya kuliah dan sekolah SMA dulu. Nah, tanya lagi sedikit. Tujuan ikut Abnon tuh apa sih sebenarnya? Apakah ada notion gitu ya, dengan ikut Abnon bisa mengubah seluruh isi dunia misalkan gitu. Tapi tujuan utamanya teman-teman apa tuh? Kalau saya tujuannya sebenarnya nggak ada yang terlalu sederhana sih. Kalau saya awalnya karena emang pengen keluar dari zona nyaman aja pada awalnya, karena saya bukan tipe orang yang biasa public speaking. Masa? Kok nggak kelihatan? Pada awalnya seperti itu, tapi setelah selesai Abnon itu ditambah dengan ilmu-ilmu saya dapat, ilmu-ilmu berharga juga, tapi saya juga mendapatkan keluarga baru dari teman-teman angkatan saya dan juga relasi dengan senior-senior yang tentunya sangat luas. Jadi nyari tantangan sebenarnya awalnya. Awalnya mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau Nona gimana, Non? Kalau saya kan karena lihat banyak juga senior-senior saya, teman-teman saya yang ikut Abang None juga, dan saya lihat mereka ini saat sebelum memasuki Abang None dan setelahnya tuh menjadi pribadi yang berbeda ya. Terus mereka juga jadi banyak banget diberdayakan di acara-acara pemerintahan, kemudian juga jadi ikut banyak banget event-event di Jakarta. Jadi saya merasa wah, curious banget nih, kepengen banget nih ikutan Abang None gitu. Dan Abang None itu kalau nggak salah ada di bawahnya IANTA ya, ada betul. apa tuh organisasinya gitu ya, ikatan alumninya, gitu ya. Jadi sebenarnya jejaringnya kuat banget dan itu bagus ya untuk anak-anak mungkin sayap-sayap Jakpus yang masih muda yang nanti mau ikutan, mau menggantikan tahun depan mungkin. Gitu ya, boleh dong kita info teman-teman sayap-sayap Jakpus. Kalau misalkan ini kan jadi kayak pageant kan sebenarnya kan si Abnon ini, walaupun sedikit berbeda gitu, kita tidak hanya ada makna besar gitu ya di balik Abang None itu gitu, tapi dari sisi pribadi gitu ya, menurut teman-teman tuh maknanya apa sih menjadi Abang None gitu? Apakah hanya ini perwakilan Jakarta Pusat, perwakilan orang Betawi gitu, ada makna tersendiri nggak sih? Mungkin tadi kalau menurut saya sendiri lebih dari pageant, karena ini tuh menjadi salah satu wadah buat kita dan teman-teman yang lain juga yang sudah mengikuti Abang None Jakarta Pusat dan juga Abang None lainnya, karena ini tuh tempat kita untuk belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan juga nantinya akan digunakan ilmu-ilmu tersebut untuk disebarkan ke teman-teman dan juga masyarakat Jakarta lainnya. Ada kontribusinya kepada masyarakat gitu ya. Betul. Dan juga kalau untuk saya pribadi, Abang None Jakarta Pusat udah seperti keluarga, karena dengan teman-teman yang baru ini jadi tempat yang bisa menerima saya, dan juga kalau misalkan ada yang saya perlukan itu bisa lari ke teman-teman angkatan juga. Iya, kalau misalnya Abang None sendiri kan di bawah Sudinparekraf Jakpus ya, jadi memang kita duta pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi menurut saya pribadi, Abang None itu juga ketika di lapangannya nanti juga sebagai perwakilan dan wajah ya bisa dibilang dari Jakarta Pusat juga, karena banyak juga diberdayakan untuk acara-acara lainnya di luar Sudinparekraf juga gitu. Jadi bisa dibilang mungkin representasi anak muda di Jakarta Pusat. Iya dong, harus representasinya. Gitu. Kalau dari awal itu teman-teman ada berapa orang sih di seksi awal tuh sampai dua tuh, jadi di sini 2 orang tuh dari berapa? Dari berapa ribu orang? Jadi nggak sampai beribu-ribu. Jadi audisi hari pertama. Tahun depan mungkin ya. Insya Allah. Oke, biar lebih ramai. Iya, Ayo daftar gitu kan. Jadi kalau di seleksi pertama itu ada 2 tahap. Jadi ada audisi hari pertama itu sekitar 250 orang kurang lebih, dan itu disaring ke hari kedua. Di hari kedua itu jadi isinya para semifinalis, dan setelah semifinalis disaring lagi menjadi
30 finalis, di mana itu ada 15 abang dan 15 none. Oke, berarti 30 yang masuk finalis gitu ya. Betul, Nah, iya. dari situ baru kita ini nih mau tanya tentang prosesnya. Oh, Yang iya. setahun itu kayaknya nggak sampai setahun. Nggak sampai ya. Tapi itu memakan waktu sekali ya, karena kalau nggak salah ada berapa bulan tuh jadi atau berapa minggu teman-teman? Sebulan setengah. Sebulan setengah. Itu ngapain aja sih kalau boleh diceritain detailnya? Kan kita dulu berkeinginan jadi ikut Apnon, tapi kan karena satu dan lain nggak bisa gitu ya. Jadi siapa tahu nih ada yang dulu kayak punya angan-angan ikut Apnon atau besok adik-adiknya mau ikut, jadi tahu nih tahapan-tahapannya gitu. Apa lagi? Banyak. Pertama ada sesi pembekalan materi dari berbagai macam alumni Abang None yang juga sudah sukses di bidangnya. Ada juga dari juri juga terkait public speaking, manner. Kemudian juga kita banyak kunjungan juga ya. Salah satunya juga ke LRT, ke MRT, ke RRI juga, banyak sekali kunjungan. Terus juga biasanya kalau di malamnya kita latihan Latihan apa? latihan Latihan nari, nari. nandak Betawi Oh, untuk nandak malam Betawi. final. Oke. Gitu. Jadi iya kurang lebih untuk pembekalan itu mempersiapkan kita untuk penugasan-penugasan di masa depan dan juga mempersiapkan untuk malam final seperti yang kemarin udah dilihat oleh semuanya. Kalau dia nanya hal basic apa sih tentang Jakarta yang harus diketahui sebagai orang yang mau masuk mendaftar sebagai Abang None, jawabannya apa? Sebenarnya kalau misalnya nanti di Abang None diajarin lagi ya sebenarnya. okay. Tapi mungkin hal-hal basicnya paling mengetahui pengetahuan dasarnya tentang Betawi gitu. Mungkin tahu tentang budaya-budaya orang Betawi itu seperti apa sih. Karena Kemudian di awal kan ada tes ya, ada Iya. tes masuknya dulu kan Iya. itu kan. tempat-tempat strategis di Jakarta Pusat ada apa aja gitu. Oke, berarti tesnya itu bukan ada tes matematika gitu, Nggak ada. gitu. Gak ada. Dasar juga kayak gitu ya gitu. Nggak ada. Jangan takut sama jakpus gitu. Nggak ditanyain matematika ya Iya, berarti kan. Jadi sebagian besar itu penilaiannya di budaya Betawi, terus mengenai pemerintahan dan juga pengetahuan mengenai Jakarta secara keseluruhan dan juga secara psikologis kita. Oke, jadi hal-hal dasar itu dan itu sebenarnya bisa itu tuh general ya, bisa dicari Iya. di mana aja Iya. gitu. Jadi sebenarnya tinggal keinginan, niatnya Betul, gitu betul. dan kemauan dorongan gitu Iya, ya. saya rasa emang paling pentingnya emang keinginan untuk belajarnya Betul. dan rasa penasarannya aja sih. Betul. Ada standar ini nggak sih persyaratan tinggi gitu? Jadi kalau tahun ini untuk yang abang itu tinggi minimal 170 cm 170. dan kalau untuk none 165 cm. Makanya aku nggak pernah ikut. Karena nggak bisa gitu tingginya. Kayaknya berapa bang? Aduh malu. Nggak bisa deh pokoknya. Oke. Kalau nggak salah kemarin ada itu ya, ada Mama Vina Panduwinata juga kan? Iya. Betul, iya. Seru banget kan? Iya. Dan ada penampilan nandak malam final dari kami juga. Nandak tuh apa sih? Apa sih nandak itu? Jadi kalau misalnya nandak yang malam final itu tarian khusus untuk Abang None Jakarta Pusat yang ditampilkan pada saat malam final. Oke. Namun kalau untuk nandak wajib Abang None itu ada namanya nandak ondel-ondel yang seluruh anggota Abang None Jakarta perlu menghafal juga. Jadi sebenarnya itu tarian. Iya, betul. Nanti kalau gitu kita lihat aja video nandaknya yang di malam final gitu Iya. ya. Hal yang paling berkesan untuk teman-teman di setiap tahapan itu ya atau seluruh tahapan proses seleksi kemarin tuh
apa sih, ada nggak sih gitu hal yang benar-benar mungkin bikin terharu atau justru bikin semangat gitu? Kalau Nonen dulu apa? Kalau saya waktu malam keakraban, jadi sebelum malam final itu kan kita ada malam keakraban dulu. Itu pertama kali kita ditonton oleh publik dan oleh orang tua juga. Yang tua di mall ya? Iya. Oke. Waktu itu di Efek Sudirman. Jadi itu pertama kali juga saya ngomong di depan umum, terus juga catwalk juga di depan umum. Jadi itu berkesan sih bagi saya karena ditonton juga sama kedua orang tua saya gitu. Gitu ya. Kalau Abang? Kalau saya sendiri mungkin beberapa hari-hari terakhir karantina sebelum malam final, karena di situ mulai terasa pressure? Bukan cuma pressure tapi kayak berhari-hari kita karantina dan mendapatkan materi, dan itu akan build up ke malam final kita terakhir. Jadi itu cukup mengasihkan sih. Dan tentu saja mungkin kebersamaan sama teman-teman teman-teman yang dan akhirnya jadi keluarga gitu ya, keluarga besar gitu. Betul. Jadi sebagai perwakilan dari Jakarta Pusat yang insya Allah mudah-mudahan jadi perwakilan DKI Jakarta gitu ya, Insya Allah. menang di 3 provinsi. Amin. Dan sebagai anak muda Indonesia, hal apa sih kalau menurut teman-teman gitu ya, kalau misalkan ini angan-angan gitu tanpa barrier, apa sih, ada satu hal apa yang ingin diubah mungkin di Jakarta, di Indonesia, di dunia ini? Abang? Kalau mungkin untuk saya, seperti yang kemarin saya bawa saat malam final, itu mengenai literasi. Jadi menurut data Jakarta ini di antara 142 kota di dunia masih menduduki peringkat 108 di tingkat literasi. Jadi keinginan saya itu meningkatkan tingkat kualitas sumber daya manusia di Jakarta melalui literasi. Jadi melalui anak-anak muda yang bisa membaca dan suka membaca, itu mereka ini lebih tahu mengenai Jakarta dan juga mengenai masyarakatnya, sehingga mereka lebih percaya bahwa Jakarta ini sudah siap untuk bersaing di tingkat global. Kalau misalkan Abang dikasih duit besok 100 juta gitu ya, program apa yang besok bakal Abang kerjain tuh? Jadi kalau kemarin program yang saya bawa itu namanya Muda Membaca. Jadi Muda Membaca ini rencananya merupakan salah satu program bersama dengan Dinas Pendidikan, di mana nantinya akan membuat buku-buku cerita-cerita pendek mengenai Jakarta dan juga masyarakatnya yang akan dibagikan ke anak-anak kecil di sekitar Jakarta. Oke, mudah-mudahan kurikulum, kalau nggak salah kan Kementerian Pendidikan sudah menyiapkan beberapa literatur yang harus dibaca ya untuk yang tahun depan kalau nggak salah ya, oleh anak siswa-siswa kita gitu. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Insya Allah. Aku dukung karena aku juga suka baca. Kalau None? Kalau saya juga karena saya mahasiswa hukum, jadi kebetulan ada satu sih isu yang saya benar-benar lumayan greget nih ya, karena kebetulan di Jakarta ini ternyata ada 3 juta penduduk Jakarta yang belum terdaftar di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi mereka nggak punya KTP, jadi otomatis kalau misalnya kita tidak punya KTP, tidak terdaftar, kita tidak bisa mengakses bantuan sosial, layanan publik gitu. Dan jadi bagaimana nih dengan penduduk-penduduk ini? Nah, waktu itu kemarin saya sempat memberikan ide dan gagasan ini juga mengenai pemberian bantuan hukum dan advokasi hukum bagi masyarakat ini untuk memperkuat legalitas mereka gitu. Oke, bagus sekali nih anak-anak. Jadi backgroundnya sesuai dengan background pendidikan gitu ya. Jadi yang diusung kemarin gitu. Oke, kalau misalkan ini sudah menang gitu kan, program-program itu tentu itu akan menjadi program-program teman-teman yang akan dilaksanakan di tahun ini remaining itu, atau gimana? Ya, amin ya, insya Allah ya. Tapi pastinya juga nanti kita harus bersinergi juga dengan pemerintah Jakarta Pusat juga gitu. Jadi karena masih seminggu juga nih gitu. Jadi ya semoga ya di tahun-tahun di bulan-bulan ke depan nanti dapat kesempatannya untuk bisa dipraktekkan dan implementasikan. Ini karena J Podcast ini adalah podcastnya Jakarta Pusat, yang nonton juga banyak dari teman-teman UKPD nih, boleh nanti disampaikan nih bapak-bapak kadis gitu ya, ibu-ibu kadis gitu. Ini programnya mungkin perlu didukung gitu kan, karena sebenarnya ini hal yang basic dan tangible, bisa kita laksanakan gitu dengan koordinasi dan kolaborasi dari segala macam pihak gitu ya. Nah, kalau ada swasta yang mau endorse juga gitu, boleh gitu ya. Oke. Kapan sih yang Abnon Provinsi? Jadi kalau sekarang ini kita udah selesai malam final dan sekarang sedang menjalani masa-masa mentoring. Jadi bukan masa-masa santai. Ini nggak santai gitu ya? Kita malah sekarang lagi persiapan untuk provinsi. Jadi bersama dengan senior-senior dan juga
dengan juri-juri kita akan dipersiapkan untuk menghadapi proses karantina di provinsi nantinya. Dan proses karantina itu akan mulai di sekitar bulan Agustus rencananya. Coba diterangkan kembali deh, mungkin saya agak lupa. Yang dari teman-teman Jakarta Pusat yang akan mewakili teman-teman berdua atau ada lagi yang lainnya? Yang juara berapa tuh berarti? Selain kami berdua juga ada dari juara 2 dan juara 3-nya juga. Jadi total 3 pasang. Oh, jadi 6 orang yang akan mewakili tiap kota administrasi gitu ya. Jadi ada wakil satunya Abang Arsyad dan None Karina, dan juga wakil 2-nya Abang Nando dan juga None Marsha. Kita harus dada-dada dulu nih kemana-mana nonton ya gitu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like gitu. Ini berarti 6 orang ini digodok lagi. Iya, betul. Jadi kita akan diberikan materi-materi. Jadi selama mentoring ini akan dipersiapkan, kita kemampuannya akan diasah lagi supaya dapat bersaing dengan lebih matang saat di tingkat provinsi nantinya. Kalau menurut teman-teman kansnya seperti apa? Kalau kami nggak boleh negatif, harus positif. Kalau kami pastinya optimis ya, karena kebetulan Jakarta Pusat juga 2 tahun berturut-turut sudah jadi juara umum. Jadi pastinya harapan tertingginya bisa menyabet juara umum lagi. Insyaallah. Dan juara 1 dong. Iya, betul. Amin, Betul. amin. Harus positif gitu. Doanya. Doakan ya sahabat Jakpus ya, mudah-mudahan nanti Jakarta Pusat menang Abang Noninya gitu untuk yang tingkat provinsi gitu. Itu kapan ya? Sudah ada jadwalnya belum? Kalau berkaca dari tahun lalu, malam finalnya itu di September. Oh, di September. Oh, berarti masih ada sekitar 2 bulan lagi? Iya. Jadi ya setelah mentoring akan menjalani karantina dan nantinya bulan September insya Allah akan menjalankan malam final. Malam final ya, oke, kita doakan. Ini pertanyaan agak berat nih dikit nih. Jakarta kan sudah bukan lagi menjadi ibu kota gitu. Nah, ini teman-teman sebagai generasi muda gitu, dan mungkin perwakilan dari generasi mudanya Jakarta Pusat melihat ini tuh seperti apa sih pergeseran dari Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian, dan mungkin efeknya terhadap Jakarta, atau lebih simpelnya efeknya terhadap anak muda tuh seperti apa gitu situasi ini. Jadi kalau saya sendiri memandang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN merupakan suatu hal yang positif, karena dengan perpindahan ini Jakarta dapat difokuskan lagi menjadi pusat ekonomi nasional. Tentunya kan dengan tingkat PDB negara 17% itu disumbangkan oleh Jakarta. Itu done his homework teman-teman nih. Oke. Merupakan suatu hal yang sangat mendukung ya Jakarta sebagai pusat ekonomi, terutama juga dengan adanya program-program seperti Jakpreneur dan juga perkembangan Jakarta Smart City ini udah mempersiapkan Jakarta ini tidak hanya jadi pusat ekonomi nasional, namun juga sebagai salah satu kota global yang terbaik di dunia. Jadi menurut saya Jakarta sudah sangat siap. 10 ya kalau aku dan juri ya. Nanti gimana Nan? Iya, dan kalau misalnya kita juga sebagai generasi muda harus excited nih dengan adanya Jakarta Kota Global ini, karena jadinya banyak sekali acara-acara berskala internasional juga yang diadakan di Jakarta. Mungkin contohnya kemarin ada Jakarta International Marathon, International Mayors Forum gitu, dan banyak sekali pintu-pintu kesempatan nih bagi anak muda untuk berkontribusi juga. Jadi kita manfaatkan momennya ini untuk bisa berkoneksi dengan masyarakat global, dan semoga kita juga bisa pemikiran-pemikiran kita juga bisa semakin maju, semakin global juga. Platformnya ada, tinggal challenge-nya ada, platformnya ada, tinggal kita encouraging teman-teman kita dari diri kita sendiri aja gitu. Kita mau jadi apa ke depannya. Dan untuk berkontribusi bisa mulai dari hal kecil aja dari diri sendiri, tapi salah satunya juga melalui Abang None itu juga sangat bisa, karena di program-program tadi seperti International Mayors Forum itu teman-teman dari Abang None itu ikut bertugas dan ikut berkontribusi dalam acara tersebut. Jadi peluangnya itu untuk anak muda sangat besar. Untuk anak muda melalui perubahan gitu ya. Betul. Dan menjadi perubahan itu sendiri. Betul. Jadi agents of change ya. Oke. Saya Jakpus, ini seru banget kita ngobrol-ngobrol sama Abang dan None Jakarta Pusat 2024, tapi belum afdol kayaknya. Kalau kita belum ngetes mereka. Ini ada trivia. Boleh ya nanti dijawab. Ada sekitar 100 pertanyaan. Ini ganti-gantian aja nanti jawabnya. Aku kasih pertama, boleh ke None dulu. None, ini cepet-cepetan. Ada berapa kecamatan dan kelurahan di Jakarta Pusat? Oh, kecamatan ada 8. Kelurahan 44. Oke, itu gampang. Alhamdulillah. Istana Negara ada di kelurahan mana?
Kelurahan. None Kalista? Kelurahan, sebentar. Kelurahan 1, 2, 3. Gak ada yang nanya biasanya. Iya. Di sana itu ada di kelurahan mana, gak ada yang mikirin. Aduh, di mana ya? Kelurahan Gambir. Kelurahan Gambir. Oke. Oke. Jakarta Pusat itu sudah berapa kali menang dan membawa pulang piala Adipura? Ini kalau dilihat kayak sering ya Jakarta Pusat ya. Tip Berapa apa? ya? Tipsnya ada di bawah 5. Di bawah 5. Saya Oke. tebak 4. 3. Oke, 2. Aduh, salah ya. Salah semua. Ada di tengah-tengah. Oke, gak apa-apa. Ini ada tricky. Berapakah berat emas Monas? Oh, Yang paling mendekati aja, Abang? kalau nggak salah sekitar 50 ton. Oke, aku kunci ya, Iya. Waktu dikunci ya jawabannya. None berapa None? 36 ton. Berarti Abang yang benar. Oh iya. 72 kilo. Iya, 72 Oh, kilo. nggak sampai tonton ya. Nggak sampai tonton ya. Kilo ya Yang ternyata. paling mendekati bukan. Oke. Udah pernah ke Monas belum? Sudah. Sudah. Udah pernah ke museumnya? Saya sendiri belum. Belum. Udah pernah ke atas itunya atas yang bisa melihat Saya city dulu view-nya? pas masih kecil banget. Masih kecil ya. Berarti tahu nggak harga tiketnya kalau ke puncak berapa? Ke Puncak Monas. Ke Puncak Monas. Tebak lagi ya, tebak ya. Boleh tebak sekali. 10.000. Abang? 5.000. Oke. Jadi ini kita sekaligus promosi. Promosi Monas ya. Jadi teman-teman Jakpus kalau mau ke Monas itu kan kalau masuk Monasnya gratis, kita bisa olahraga dan segala macam di situ ya, bisa piknik. Tapi kalau mau ke museum harus bayar. Museum itu bayarnya adalah kalau dewasa bayarnya 8.000 untuk museumnya, mahasiswa 5.000 dan anak-anak 3.000. Oh, oke. Murah meriah Iya, gitu. iya. Tapi kalau ke puncaknya bayarnya beda. Kalau untuk dewasa 24.000, untuk mahasiswa 13.000 dan untuk anak-anak 6.000. Murah juga. Murah juga. Murah juga. Jadi saya yang paling mendekati ya. Menang, berarti sama. Sama ya, sama. Nah, terakhir ada pertanyaan, ini harus rebutan. Tahu patung Selamat Datang Tahu. Tahu. yang ada di mana? Depan Monas. Bundaran HI. Bundaran HI, betul. Kalau depan Monas bukan. Ardina Foto Wijaya. Arjuna, Ya, Arjuna Wijaya. Arjuna. Iya. Terus pertanyaannya adalah ini jawabannya adalah pertanyaannya adalah patung Selamat Datang itu dia menghadap mana dan jawabannya dalam arah mata angin. Menghadap ke arah mana? Kalau nggak salah ini ngadepnya ke arah Monas ya, ke jalan. Nggak boleh, itu kan jawabannya. Coba dulu ya kita. Coba ingat-ingat. Tapi jangan setengah jam mikirnya. Iya. Kalau saya mikirnya ke arah utara. None? Saya juga deh ke arah utara. Arah utara tuh arah mana? Ih, jangan sampai arah mana? Arah utara tuh arah mana? Arah Madep mana dia sebenarnya? menghadap Monas. Oke, benar. Iya. Yeay, alhamdulillah. Tahu nggak alasannya kenapa? Oh, kalau itu saya kurang tahu. Kalau tahu, karena ini aku juga nyatek juga nih. Ternyata mereka tuh menghadap utara karena untuk menyambut orang-orang yang datang dari Monas, Oh, gitu. Seru banget ya itu ya. Iya, iya. Info baru lagi Iya, kalau Siapa tahu nanti muncul nih di pertanyaan. Oke, Abang Faza, None Kalista, ini seru banget. Udah bincang-bincang dengan J Podcast hari ini. Terima kasih banget Terima sudah kasih juga. datang. Kita doakan Sob Jakpus, kita doakan sekali lagi bahwa nanti Abang Faza, None Kalista bisa memberikan yang terbaik di tingkat provinsi dan Amin. pulang Amin. membawa nama baru, None Jakarta dan Abang Jakarta Amin. 2020. Amin, ya rabbal alamin. Pusatnya di double berarti kan. Iya. Kita doakan. Abang, None ada yang mau disampaikan nggak ke Sob Jakpus mungkin untuk rekan-rekan seusianya yang mau didorong gitu ya untuk membuat perubahan di Jakarta atau Jakarta Pusat, silahkan, atau apapun yang mau disampaikan, monggo. Mungkin kalau misalnya dari saya untuk teman-teman terutama untuk anak muda di Jakarta Pusat khususnya dan juga di seluruh Jakarta, pengen menyampaikan aja bahwa Jakarta ini sudah sangat berkembang dan sudah sangat siap untuk menjadi kota global. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus turut berkontribusi untuk perkembangan Jakarta dan secara luasnya itu perkembangan Indonesia ke depannya. Dan
salah satunya itu bisa berkontribusi dari diri sendiri, hal-hal kecil, dan juga melalui Abang None juga bisa. Jadi kita tunggu tahun depan, insya Allah teman-teman semua dapat mendaftar di Abang None Jakarta Pusat juga. Oke. None. Oke, untuk anak muda yang ada di Jakarta Pusat juga ditunggu kontribusinya juga. Salah satu cara kita untuk berkontribusi juga untuk perkembangan di Kota Jakarta juga salah satunya adalah untuk mengikuti Abang None Jakarta Pusat di Jakarta Pusat gitu. Jadi mumpung masih muda, punya banyak ide, punya banyak semangat, yuk kita tuangkan ide-ide kita melalui Abang None. Dan mungkin mohon doanya juga bagi masyarakat Jakarta Pusat untuk nanti saya, Bang Faza, dan keempat teman kami lainnya untuk nanti berjuang lagi di Abang None Jakarta, dan bismillah semoga bisa menyabet prestasi terbaik untuk Jakarta Pusat. Amin. Kita doakan dulu, mudah-mudahan dijaga semuanya. Amin. Saya ucapus demikian bincang-bincang kita pada hari ini dengan Abang Faza dan None Kalista, Abang None Jakarta Pusat 2024. Sampai jumpa kembali di podcast episode berikutnya dengan Ika Melanutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.